Indonesia adalah revolusi tanpa mati. Revolusi Indonesia pasti akan menang. Maka karena itu, ayo maju terus, jebol terus, tanam terus, Tivere pericoloso, ever onward, never retreat. Kita pasti menang. Momen bersejarah ketika Presiden Soekarno melepas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Operasi Trikora tahun 1962-1963. Segenap jajaran Angkatan Bersenjata mengerahkan pasukan yang membebaskan Irian Barat. Salah satu kekuatan Angkatan Bersenjata yang diandalkan adalah Divisi Khusus Kapal Selam RI. Secara bertahap hingga tahun 1962, armada laut RI diperkuat dengan tambahan 10 kapal selam kelas Whiskey. Keberadaan 12 kapal selam dalam tonggak sejarah perjuangan RI tercatat dengan goresan tinta emas. Sejarah mencatat dalam operasi pembebasan Irian Barat, 12 armada kapal selam Indonesia melakukan blokade laut terhadap jalur logistik Belanda. Belum lagi keberhasilan pendaratan pasukan khusus RPKAD yang menyusup ke daratan Irian Barat. Inilah yang menyebabkan Amerika Serikat memaksa Belanda meninggalkan wilayah jajahannya. Semboyan tabah sampai akhir, pengobar semangat Angkatan Laut Republik Indonesia. Utamanya Korps Hiu Kencana Divisi Khusus Kapal Selam RI. TNI Angkatan Laut sebagai perisai utama bayangkari negara di laut pernah menjadi yang terbesar dan ditakuti kawan dan lawan. Republik Indonesia termasuk segelintir negara di dunia yang sejak awal telah mengoperasikan kapal selam untuk operasi tempur dan operasi pertahanan di laut. Khusus kekuatan armada kapal selam yang mumpuni pada kisaran 1959-1962, ALRI mulai memperkuat kekuatan dengan sejumlah kapal selam Whiskey Class buatan Uni Soviet. Korps Hiu Kencana memulai pengabdian kepada NKRI tanggal 12 September 1959. Momen ini bertepatan penyerahan 2 kapal selam kelas Whiskey asal negeri beruang merah yang dibeli Indonesia dengan uang rakyat, yakni RI Cakra dan RI Nanggala. Keandalan kapal selam bisa dilihat dari kecanggihan teknologi yang melengkapinya. Tak kalah penting, awak personil kapal selam yang memiliki mental baja, disiplin, dan otak cemerlang. Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1958 mengasah kecekatan dan keberanian para kru kapal selam hingga melintas negara blok timur dunia, yakni sejumlah negara Eropa Timur dan Uni Soviet yang sekarang lebih dikenal dengan nama Rusia. Latihan diberikan Korps Angkatan Laut Uni Soviet dengan armada mereka yang tengah berpangkalan di Polandia. Laksamana pertama TNI Purnawirawan RP Purnomo, komandan kapal selam pertama Indonesia, mengisahkan momen bersejarah itu kepada tim Secret Operation. Waktu kami dikirim ke Polandia itu sebenarnya tahun 58 ya, dengan 2 buah ABK, jadi 2 kali 56 orang. Itu naik kapal dari Denmark saya kira itu, namanya Heinrich Jessen. Kami pergi ke Yugoslavia. Jadi kami tidak langsung ke Polandia, tetapi ke Yugoslavia, di tempat namanya Rijeka. Jadi kami menembus beberapa negara, di antara Hongaria, Cekoslowakia, akhirnya sampai di Polandia, di tempat namanya Danzig atau Gdansk. Sampai di sana kami lalu mulai latihan. Ternyata yang melatih kami itu Angkatan Laut Uni Soviet waktu itu, kapal selamnya Uni Soviet yang berpangkalan di Laut Baltik itu. Latihan menurut rencana yaitu kurang lebih 9 bulan. Semuanya berjalan baik. Lalu kembali ke Indonesia. Terus sampai di Indonesia, lalu kami segera siap untuk timang terima. Ya, serah terima. Waktu itu yang menerima kasalnya almarhum Marta Dinata. Itu yang menerima kapal selam yang kita yang pertama. 2 kapal selam itu RI Cakra dan RI Nanggala. Ya. Saya ditempatkan sebagai komandan pertama RI Cakra, lalu Mayor Kusno, komandan RI Nanggala. Mereka setelah 1 tahun mereka kembali dari Polandia dengan catatan bahwa dia sudah menjadi awak kapal selam. Tapi kapalnya belum datang. Kapal itu baru dikirim setelah itu. Waktu itu sedang mulai akan konfrontasi dengan Irian, dengan Belanda untuk Irian Barat.
Nah, mulai dari tahun 62 ke atas itulah Indonesia mempunyai 12 kapal selam. Satu kapal selam itu baru bisa dicari, ketemu oleh 6 destroyer. Jadi kalau kita punya 12 kapal selam waktu itu sama dengan equal dengan 72 destroyer. Sedangkan destroyer kita waktu itu sudah ada 24. Jadi negara lain akan melihat Indonesia ini menakutkan sekali. Satuan kapal selam Hiu Kencana tak pernah absen dalam setiap episode operasi militer yang dilaksanakan TNI. Kumpulan sejarah dan sepak terjang Korps Kapal Selam Hiu Kencana dituliskan dalam buku Kapal Selam Indonesia dan 50 tahun pengabdian Hiu Kencana 1959-2009. Kapal selam kita selain dilengkapi dengan torpedo, juga dilengkapi dengan peluru kendali. Mirip-mirip seperti yang zaman sekarang yang namanya Polaris, rudal tersebut. Sehingga bisa mereka dengan mudahnya, misalnya Angkatan Laut kita menahan bergeraknya armada Inggris yang melewati Selat Sunda. Mereka berhasil menyusup masuk sampai ke pelabuhan Singapura waktu itu. Dan kadang-kadang mereka juga menyusup sampai ke pantai Darwin di Australia. Cara menunjukkan bahwa kapal selam Indonesia sudah sampai pantai Darwin, para awak kapal selam itu membuang sampah di pantai Darwin. Saat mereka masuk menyusup ke Irian Barat dalam rangka operasi Trikora. Dan yang lebih hebat lagi, armada kapal selam kita bergerak sampai Pakistan pada tahun 65, yaitu atas tawaran Presiden Soekarno kepada Presiden Pakistan Ayub Khan untuk membantu dalam perang India-Pakistan tahun 1965. Dua kapal selam pertama ALRI berperan menghancurkan jalur penyelundupan senjata oleh para pemberontak DITII di Aceh dan RMS di Maluku, melakukan operasi provokasi kapal perang Belanda. Untuk operasi perebutan Irian Jaya, kapal saya hampir tidak bisa pulang. Karena pada waktu menuju ke Irian dalam rangka daratan orang-orang Angkatan Darat sama Angkatan Laut, pada waktu itu sudah ada call dari markas besar bahwa harus kembali karena perundingan sudah mau ceasefire. Itu mendadak kapal saya tertangkap oleh radar pesawat terbang Neptune. Sebelum kita timbul sore hari tersebut, memang ada semacam bom laut yang dilempar oleh kapal atas air. Hanya saja jaraknya agak begitu jauh sehingga efek terhadap kapal nggak ada. Waktu Trikora, waktu merebut Irian Jaya itu, kami semuanya aktif ikut di sana. Kita melatih anak buah itu di Indonesia. Jadi waktu itu saya komandan kapal, saya juga komandan namanya komandan jenis, ya, yaitu menyiapkan sekolah kapal selam untuk pendidikan, bengkel-bengkel. Dengan demikian kami membangun armada kapal selam itu. Kemasyuran kekuatan TNI Angkatan Laut tak diragukan lagi, sohor hingga ke mancanegara. Tak banyak yang tahu kapal selam RI Nagarangsang dan RI Brahmastra pernah mengemban tugas misi rahasia ke Karachi, Pakistan. Kedua kapal selam RI tergabung dalam gugus tugas X yang merupakan gugus tugas latihan bersama Angkatan Laut Pakistan. Tugas utamanya membantu negara Pakistan yang diserang India pada tahun 1965, sekaligus meredam perang India-Pakistan yang pada waktu itu tengah bergolak. Setelah G30S terjadi tanggal 5 Oktober, di mana show parade laut di Jakarta dibatalkan, terus kami disuruh pulang ke Surabaya. Saya diperintahkan untuk ke Jakarta. Kita ditemui oleh Laksamana Abdul Qadir pada waktu itu sebagai perwira operasi. Di situ dikenalkan oleh seseorang, tahu-tahu adalah orang Pakistan yang akan menjadi liaison officer. Langsung kami diperintahkan untuk menuju ke Pakistan, iring-iringan 2 kapal, saya yang mimpin. Tanggal 17 Oktober waktu itu langsung menuju ke Pakistan. Perintahnya hindari kapal-kapal niaga yang mungkin bisa ditemui. Kami berlayar menuju ke ibu kota Pakistan dan kami datang ke sana ceasefire antara
Pakistan sama India. Selama 5 bulan tersebut keadaan memang akhirnya terus itu. Mereka juga tidak ada serangan karena kalau menyerang ke Karachi nanti Indonesia juga punya kapal di situ, karena kapal di Karachi itu di samping 2 kapal selam ada 2 kapal roket yang dipakai untuk ikut menggempur kapal-kapal lawan. Kekuatan angkatan laut yang ada di Pakistan pada waktu itu bukan hanya itu saja. Di bagian timur ada kapal-kapal MTB di Chittagong. Kemudian juga ada marinirnya 1 batalion. Pokoknya perintahnya kita harus menuju Karachi untuk latihan. Tapi isinya juga setelah sampai di sana untuk membantu Pakistan apabila terjadi clash. Pada waktu kami di sana, dijamu juga oleh Presiden Pakistan pada waktu adalah Jenderal Ayub Khan. Yang nama Bung Karno pada waktu itu bukan main. Di sana sebagai orang yang sangat-sangat dihormati. Sisa-sisa kedikjayaan kapal selam KRI Pasopati bernomor lambung 410 bisa dinikmati masyarakat luas di pusat kota Surabaya. Sejak tahun 1995, Pemkot Surabaya dan TNI AL bekerja sama merenovasi kembali kapal selam ini sebagai pengetahuan maritim bagi generasi muda. Kapal selam buatan Vladivostok, Rusia yang telah 28 tahun mengabdi kepada Ibu Pertiwi, itu pun disulap menjadi monumen kapal selam atau Mount Castle yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Semasa jayanya, Pasopati pernah menjalankan tugas merebut Irian Barat dalam Operasi Trikora. Operasi militernya yaitu Timur Timur, yaitu untuk tahun 1975 itu Ops Team. Kalau Opsatnya kita pernah latihan tiap tahun dengan Filipina, Singapura, Malaysia. Dan kita dulu yang sering operasinya itu Natuna Jaya, karena di sana dulu banyak fungsi Vietnam di Pulau Galang itu, kita selalu makanya di Tanjung Ban yang saya Pulau Bintan itu. 2 buah kapal selam pertama yang dimiliki Angkatan Laut kita tahun 1959 menjadi pilar pembangunan kekuatan alutsista modern ALRI. Sayangnya, sejak tahun 1980 secara bertahap dibebas tugaskan atau decommission dari jajaran KRI di Armada RI. Terakhir, termasuk KRI Pasopati yang akhirnya dimuseumkan menjadi monumen kapal selam di pusat kota Surabaya. Inikah akhir kedikjayaan kapal selam kita? Pada waktu penggantian Pak Karno ke Pak Harto, itu kiblat kita sudah tidak ke Rusia lagi, sehingga bantuan-bantuan dari Rusia spare part itu sangat seolah-olah di stop lah. Jadi akhirnya kapal-kapal selam kita kalau ada perbaikan, kalau tidak ada peralatan ini kanibalisasi dari kapal lain, sehingga ya itu tadi rontok satu persatu. Kalau saja kami di Angkatan Laut itu diberikan kapal selam paling kurang ya harusnya ya itu 4 atau 5 biji. Bahkan mungkin kawan-kawan kami, adik-adik kami mengatakan ya haruslah lebih dari 6 lah, supaya kita Angkatan Lautnya juga bisa bicara. Dan banyak orang yang tidak tahu bahwa itu penting, bahwa Angkatan Bersenjata itu penting. Nah, kalau satu negara ingin dihancurkan, nomor 1 Angkatan Bersenjatanya dihancurkan. Nah, apakah dengan diserang ataukah dengan dihancurkan dari dalam. Nah, kalau kita ini dihancurkan dari dalam. Nah, sehingga kita dalam kondisi yang tidak kuat untuk dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan di luar negeri. Kita ingin membangun Angkatan Laut ya, dengan anggaran yang kecil. Ya, nomor 1 kapal selam, baru yang lain. Pasca dekade 1980, TNI AL diperkuat dengan kehadiran 2 kapal selam modern kelas U-209 buatan Jerman KRI Cakra dengan nomor lambung 401 dan KRI Nanggala dengan nomor lambung 402. Saat ini keduanya menjadi kekuatan pemukul strategis TNI AL. Kendati persenjataan alutsista ini masih kalah jauh dengan kapal selam negara lain yang jauh lebih modern. Nah sekarang itu tinggal satu saja sudah dibuatkan museum di Surabaya, yaitu KRI Pasopati, untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah mempunyai kapal selam yang 12. Tahun 79 ada usaha untuk menambah kapal selam kembali, karena waktu itu di Indonesia hanya ada 4 kapal selam, karena yang lain sudah dispose dan dipotong,
Jadi tinggal 4, 2 tidak bisa bergerak, 2 masih bisa bergerak karena mempunyai baterai dari Inggris, yaitu Brahmastra dan Pasopati. Pada tahun 97 ada rencana untuk 5 kapal selam tipe 500 dari Jerman Barat. 2 sudah dibenderai Indonesia di sana, namun karena adanya krisis ekonomi di Indonesia, maka dikembalikan kembali 5 kapal itu. Jadi sampai dengan hari ini belum ada tambahan kapal selam 2, namun ada rencana bahwa kita akan membeli lagi kapal selam dari Rusia. Seandainya parlemen itu mendukung, dan beliau juga didukung oleh menteri-menteri yang mengerti tentang kekuatan angkatan bersenjata, terutama angkatan laut. Kita itu negara kepulauan, negara maritim, ya, tapi nggak ada kapalnya. Kita termasuk tertinggal, ya, karena teknologi yang dimiliki oleh kapal-kapal di sekeliling kita itu sudah jauh lebih maju daripada yang kita miliki. Nah, oleh karena itu kita memang perlu mengupgrade ya, persenjataan kita. Dikira karena semua kapal selamnya menyelam gitu, wah ini kapal selamnya banyak, padahal cuma 2. Harapan saya adalah supaya negara kita ini kuat, kemudian kaya, dan bisa beli kapal selam yang banyak. Kapal selam memiliki karakter alutsista berdaya tangkal tinggi lantaran sulit dideteksi musuh. Mampu membawa senjata mematikan, torpedo, ranjau, hingga peluru kendali. Sejarah pertempuran laut membuktikan kapal selam mampu menembus pertahanan lawan, menghancurkan center of gravity sebuah armada tempur. Oleh karenanya menjadi senjata yang bernilai strategis bagi TNI AL. Kapal selam dalam jumlah cukup dan memiliki kemampuan tempur atau combat capacity yang handal adalah kebutuhan mutlak dalam mewujudkan postur TNI AL yang besar, kuat, dan profesional. Saat ini, anggaran pertahanan TNI yang amat minim menjadi kerikil tajam kembalinya kedikjayaan negara maritim beserta alutsista handal seperti kapal selam Indonesia. Sebuah negara akan dihormati oleh orang lain, negara lain, itu apabila angkatan bersenjatanya kuat. Kalau angkatan bersenjatanya tidak kuat, maka negara lain akan enak saja melanggar kedaulatan negara ini. Nah, ini bergantung yang ada di Senayan. Karena budget angkatan bersenjata itu kecil sekali, hanya 0,8 dari APBN. Kalau misalkan angkatan bersenjatanya Indonesia itu 1% dari jumlah penduduk Indonesia, apa bukan menakutkan? Indonesia pernah memiliki sampai 12 armada kapal selam, itu yang terbesar di kawasan Bumi Selatan. Saat ini kita tinggal memiliki 2 kapal selam, itu pun dibuat tahun 80-an. Kalau kita berbicara kemampuan deterrence ya, atau kemampuan penangkalan, harusnya minimal selat-selat kita itu dijaga oleh kapal selam. Karena apa ya? Karena kehadiran kapal selam yang kadang-kadang kita tahu hadir di mana, dan senjata torpedonya yang sangat mematikan itu membuat orang nggak berani sembarangan masuk ke wilayah perairan Indonesia yang luasnya 5,8 juta kilometer persegi saat ini. Kalau kita sudah menyatakan bahwasanya Indonesia adalah negara kepulauan yang diakui oleh United Nations Convention on Law of the Seas 1982, nah kita harus menjaganya. Jadi di sini tentunya kalau kita bicara senjata kapal selam, sistem kapal selam, tentunya pasti senjatanya harus canggih berarti mahal. Tapi kemampuan deterrence-nya akan tinggi. Ya kita tentunya kalau sudah bicara kedaulatan negara, itu nggak bisa dihitung untung rugi dan tidak bisa dihitung murah dan mahal. Ya harus dilaksanakan.